Kalau pertemuan ini dipublikasikan, artinya deal-deal di dalam pertemuan itu tuh kemungkinan akan diwujudkan. Kan kira-kira gitu. Kecuali ya sudah ada pertemuan, ada mobil maung di depan, terus bilang, oh enggak ada pertemuan. Oh itu berarti enggak deal tuh di dalam. Nah di sini Pak Jokowi itu anaknya jadi wapres, mantunya ada yang jadi gubernur. Artinya beliau itu manusia itu yang berpolitik. Jadi setiap gerakannya Pak Jokowi, setiap ucapannya Pak Jokowi, masyarakat akan melihat itu ada tindakan dan ucapan yang penuh perhitungan dan sudah dihitung kalkulasi politiknya untuk anaknya, untuk mantunya dan juga untuk dirinya sendiri. Kalau masyarakat itu kan melihatnya sederhana. Yang satu negara, yang satu ormas. Masa negara kalah sama ormas? Kan kira-kira kayak gitu. Ya, kalau kita bilang ormas, NU juga ormas. Iya. Muhammadiyah juga ormas. Akhirnya ormas ini, kata-kata ormas menjadi sangat negatif karena kedatangan Hercules ke rumah Pak Jokowi itu adalah sinyal. Tolong kalian yang sedang mengungkit-ungkit tadi ya, ada ijazah palsu segala macam itu, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini saya kedatangan teman ngobrol yang asik lagi nih. Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi, Mas Ibnu Dwi Cahyo. Mas Ibnu, terima kasih. Minal aidin. Mohon maaf lahir batin, Mas Is. Ketemu lagi kita nih. Ketemu lagi kita. Berarti ya kalau ketemu ada Mas Ibnu sini ada isu politik lagi. Ngeri sedap. Mas, kita sebenarnya ada banyak yang mau kita bahas ya. Kita tadi list ini. Tapi kita bisa masuk dari pasca pertemuan lah. Pak Prabowo dan Megawati tiba-tiba fotonya di-share kemana-mana. Oh benar ternyata ketemuan. Kan awal cuma kelihatan mobil maungnya di luar, Pak Dasko keluar, nggak ada fotonya. Tapi kemudian dirilis 2 foto gitu lah, ada 2 frame. Satu sofa Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ini foto mahal sebenarnya. Di luar gempita politik, foto ini agak bikin teduh ya. Tapi pasca itu Mas Ibnu, ada dinamika apa setelah pertemuan di Tengkobar? Yang pasti ini adalah pertemuan yang diharapkan sekali oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini menginginkan ya, beliau sebagai presiden menginginkan ada kekompakan dari seluruh partai politik dan seluruh politisi yang ada di tanah air. Meski di luar pemerintahan artinya juga ya. Ya, kalau kita lihat misalkan pasca menang ya, Pak Prabowo merangkul PKB dan PKS masuk. Betul. Nasdem sebenarnya juga dirangkul, tetapi sepertinya Nasdem ini bersikap ya mungkin 11-12 dengan PDIP. Tetapi Nasdem tidak memberi judul dirinya sebagai oposisi, tidak. Ya dia tetap mendukung pemerintahan Prabowo mungkin dengan kritik-kritik di luar seperti itu. Meskipun ya kalau kita lihat PDIP juga menyebut diri oposisi ya, tetapi dia juga sebenarnya kan kalau dari mungkin dia nggak ada di kabinet, tetapi saat Mbak Puan jadi ketua DPR pun dalam tanda kutip tidak ada gangguan sama sekali dari partai pemenang juga, dari partai pengusung Pak Prabowo itu tidak ada sama sekali. Nah di sini artinya Pak Prabowo sejak awal berusaha untuk membangun jembatan komunikasi. Bisa dibayangkan kalau dari awal misalkan UU MD 3-nya itu memang partai pemenang pemilu dengan suara terbanyak otomatis menjadi ketua DPR. Tapi kan waktu tahun 2014 kan tidak seperti itu. Jadi ya masih bisa dimainkan sehingga waktu itu akhirnya ketua DPR-nya adalah Setia Novanto. Padahal waktu itu kan Golkar masih di KMP ya, Koalisi Merah Putih yang waktu itu Pak Prabowo kalah. Jadi sebenarnya kan itu bisa dimainkan. Artinya PDIP juga menyadari Mbak Puan jadi ketua DPR nih tanpa ada halangan berarti ini artinya juga atas restunya Pak Prabowo. Tapi sorry Mas, komposisi di parlemen kan koalisi kabinet Pak Prabowo, koalisi partai pendukung Pak Prabowo itu ada sekitar 80%. Iya. Ya artinya walaupun di sana ada Mbak Puan agak susah juga mengganggu jalannya pemerintahan, atau memang pengaruh Mbak Puan di situ juga cukup nggak membuat gejolak. Sebagai ketua DPR kan pasti mempunyai punya kekuatan tersendiri lah. Dan ini secara simbolis Pak Prabowo memberikan bahwa saya ini tidak ingin berkonflik dengan PDIP. Artinya ya sudah kalau memang PDIP nanti pun tidak masuk ke
kabinet, tetap ada pintu yang terbuka untuk bisa ngobrol gitu. Jangan banyak ganggu lah di warung. Dukungannya itu ya. Ya, misalkan dalam hal RUU TNI ya, relatif tidak ada kesulitan Meski saat di luar keras. dari PDIP kan relatif tidak terlihat seperti Ada itu. mungkin cuman nggak begitu. Ya itu untuk dinamisasi bunga-bunga boleh lah seperti itu. Jadi kita melihat memang Pak Prabowo tetap berusaha untuk menjalin komunikasi kan. Beliau sangat berusaha keras untuk berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Ditambah dengan kondisi global saat ini ya. Iya betul. Ini kalau dengan kondisi global ekonomi yang sekarang ini luar biasa sulit, roller coaster sekali ini. Roller coaster sekali, dan ternyata internal dinamika pemerintahannya itu sangat dinamis karena ya ada partai-partai besar yang menggoyang gitu. Nah, itu kan tidak baik tidak baik untuk pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga dari sisi itu Pak Prabowo ingin memastikan bahwa keberadaan PDIP dan Ibu Megawati itu sekalipun tidak masuk ke kabinet, mereka juga masih bisa berkomunikasi, syukur-syukur mendukung, support seperti itu. Nah tentu juga pertemuan antara Pak Prabowo dan Megawati ini mengakhiri spekulasi selama ini bahwa Ibu Mega marah terhadap Pak Prabowo karena Pak Hastonya jadi tersangka. Ini kan tentu mengakhiri spekulasi ini. Menjawab semua. Artinya ya kedua tokoh ini bersikap negarawan, dan kita tahu sendiri Pak Prabowo juga dalam ada satu momen ya saat Edi Prabowo menjadi Menteri dan Ternaus KPK, beliau tidak cawe-cawe. Artinya beliau sekarang pun menegaskan kalaupun ada politisi yang cukup tinggi posisinya dan berpengaruh dalam hal komunikasi politik beliau dengan PDIP, beliau pun juga tidak mau ikut campur. Dan ini dari sisi Ibu Mega kita juga bersyukur ternyata beliau masih berkenan, meskipun ya bertemunya itu kan di Teguh Umar. Artinya Ibu Mega berusaha memberikan sinyal ke publik bahwa ya udah, saya tetap mau bertemu, tetapi ya di rumah saya. Sini dong, yang perlu Anda, kira-kira gitu. Saya juga mau tanya, itu cuma agak gak enak. Tapi dari situ sekali lagi kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo ada itikat baik. Keduanya punya itikat baik. Dan kita lihat Pak Prabowo dalam hal ini sangat negarawan karena nggak memikirkan hal-hal seperti itu. Udah, yang penting ketemu aja. Saya datang dengan segala apapun itu ya. Ya. Dan yang paling penting adalah pertemuan ini kan akhirnya dipublikasikan. Betul. Kalau pertemuan ini dipublikasikan, artinya deal-deal di dalam pertemuan itu tuh kemungkinan akan diwujudkan, kan kira-kira gitu. Kecuali ya sudah ada pertemuan, ada mobil maung di depan, terus bilang enggak ada pertemuan, itu berarti nggak deal tuh di dalam. Iya ya. Artinya saat itu terjadi deal ya, itu sinyal positif. Minimal ada satu suara yang sama. Ya, ini sinyal positif untuk pasar ya. Artinya ini pemerintahan nggak akan ada turbulensi dari misalnya internal politik di DPR, misalkan dari partai-partai, tidak akan ada turbulensi politik yang besar. Misalnya kalau zaman SBY kan ya, Senturi turbulensi luar biasa. Nggak hanya dari partai oposisi tapi juga dari partai pemerintah. Nah itu kan turbulensi waktu Senturi zaman SBY itu kan ya bisa lebih dari setahun itu. Gembosinya panjang. Panjang sekali. Nah ini yang saya pikir pertemuan ini positif untuk mengurangi ya turbulensi politik menghadapi politik global yang ya ini serba tidak pasti. Informasinya gimana Mas? Dealnya itu apa? Wah kalau yang itu yang tahu Pak Dasko itu. kita bisa lihat nggak ada indikator apa setelah pertemuan itu, ada apa yang tentunya ya kalau kita tebak-tebak ya. Kalau kita tebak-tebak yang pasti ya memang Pak Prabowo mengharapkan kehadiran Ibu Mega dan PDIP secara formal masuk kabinet. Misalnya, pasti kan Pak Prabowo menginginkan itu. Sotoynya saya aja ini, ya. Tetapi mungkin juga Ibu Mega juga dan PDIP melihat, udah seperti selama ini beliau sampaikan, kita tetap ada di luar pemerintahan, tapi kita akan menjadi oposisi yang konstruktif. Artinya nggak sedikit-sedikit kita goyang kayak gitu. Artinya ya sudah tetap ada take and give di sana dari komunikasi politik itu. Nah kita lihat saja nanti. Bisa jadi ya. Ada satu momen nantinya benar-benar nanti PDIP bisa saja nanti ada perwakilannya yang masuk ke kabinet. Tetapi proses itu kan tidak hanya dilihat
dari sisinya PDIP Megawati dan juga dari sisinya Pak Prabowo. Pasti kan ada juga melibatkan kondisi-kondisi lain dari pihak-pihak lain, misalnya dengan Pak Jokowi. Apakah misalkan kalau ada mau Masuk ke PDIP kadernya ya masuk ke pemerintahan, dari sisi komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bagaimana? Ini kan juga harus dilihat, dipikirkan. Karena Pak Prabowo ini kan selalu bilang dimanapun bahwa Pak Jokowi itu berjasa besar terhadap terpilihnya Saya jadi presiden, beliau sebagai presiden. Ya, Pak Prabowo ini memang berusaha untuk dalam tanda kutip ya, untuk merangkul semua pihak, termasuk ya masih ngerangkul Bu Mega, juga berusaha tetap merangkul Pak Jokowi. Jadi ini yang memang kalau kita yang nonton dari luar ini kok kayaknya sulit gitu. Tetapi ya itu yang sedang diusahakan untuk Pak Prabowo, karena melihat kondisi dunia sekarang, kalau Indonesia ini dominan dengan turbulensi politik, dengan dinamika politik yang besar, itu tidak akan membuat happy pasar. Betul. Sehingga ya udah, kalau kondisinya turbulensinya itu sangat besar, pasar bisa cabut gitu dari Indonesia. Ya mungkin itu salah satu pertimbangan PDIP kali ya. Tarif Trump segala macam gitu ya, itu memukul banyak lah buat kita semua gitu Ya. kan. Ternyata hasil nego kemarin 47% katanya, bukan 32%. Iya. Tapi gini Mas, kalau dilihat ada deal apa di antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati terkait dengan Pak Jokowi ya, mungkin itu salah satu klausul mungkin ya. Ya kita bisa lihat apalah gitu. Tapi kalau dari sisi dukungan PDIP terhadap pemerintah, apakah itu harus selalu di dalam kabinet atau memang ada kue yang lain yang kelihatannya mungkin bisa dibagi? Tentu Pak Prabowo sebenarnya sudah menyiapkan ya. Satu tadi Mbak Puan saat melenggang sebagai ketua DPR Oke. tanpa ada arah lintang. Lalu yang kedua, tentu seorang gubernur DKI Jakarta memerlukan dukungan presiden. Pemerintah pusat. Dan kemarin kan bisa saja sebenarnya Ridwan Kamil dan Suswono dan tim sesnya melakukan gugatan ke MK, kan bisa saja. Tapi ditarik lagi ternyata. Tapi kan ditarik lagi, artinya ya mau nggak mau pasti kita akan melihat itu adalah perintah dari seorang Prabowo. Artinya ya udah, kalaupun tidak masuk ke kabinet, Pak Prabowo sudah membuka pintu yang lain, Gubernur Jakarta kayak gitu. Cuman ya di situ juga Pak Prabowo pasti akan berusaha untuk melihat jangan sampai misalkan, kan Pram selalu bilang saya nih jadi gubernur sekali saja, saya nggak akan maju kayak gini kayak gitu. Cuman selama ini kan 2 kali kita sudah lihat yang jadi gubernur Jakarta 2 kali terakhir ini nyalon ke Pilpres seperti itu. Artinya ya itu juga dari PDIP juga harus bisa meyakinkan bahwa ya sudah, kalau kami ya dalam hal ini Mas Pram dan Rano Karno diberikan keleluasaan dalam mengelola Jakarta tanpa ada turbulensi politik yang menggoyang cukup besar di Jakarta, ya sudah, Itu cukup juga di Jakarta saja, kira-kira kayak gitu. Dan itu menjadi Pak Prabowo mungkin menjamin pokoknya kalau nggak ada neko-neko, lempeng-lempeng saja, kira-kira kan kayak gitu. bisa jadi di situ juga. Bisa jadi di situ juga. Dan saya pikir kemarin kan juga banyak di media sosial, oh ini pertemuannya bahas hasto segala macam. Ya nanti kita lihat saja. Ya, tapi nggak selalu. Kalau kita ngelihat trennya Pak Prabowo dan kemarin kan juga sudah pra-peradilan kan juga sudah kalah. Artinya kenegarawanan Pak Prabowo dan Ibu Megawati diuji lewat pertemuan itu. Ternyata ya kalau sampai sekarang kita lihat kasus hasto, ternyata nggak ada kabar miring, intervensi segala macam ya. Masih Jadi sesuai lah. masih sesuai. Jadi di 2 negarawan ini ya tidak ikut campur sampai mendalam di kasus Dalam tersebut. ranah hukum segala macam. Iya. Ya. Nah, Mas tadi disebut-sebut Pak Jokowi ini. Saya sebenarnya mau nanya soal bagian itu nih. Kita bisa geser sedikit tema yang lain. Kemarin ramai kan, habis pasca pertemuan, kemudian halal bihalal, sejumlah menteri datang ke sana. Ada Pak Bahlil, Pak Trenggono, Pak Budi Gunadi Sadikin gitu ya. Ini bos saya, ini mantan bos saya, masih bos saya. Terakhir bahkan, itu oke lah, sejumlah menteri yang diangkat Pak Jokowi. Dari sisi silaturahmi masih oke. Tapi terakhir kemarin datang tuh ada circle dalamnya Pak Prabowo ke sana. Ketua Gerindra Jawa Tengah yang juga Wakil Menteri Pertanian Pak Sudaryono juga datang ke Solo. Yang rame lagi ya nanti lah. Ini yang ini dulu kita. Ini gimana? Mas Ibnu melihat gimana? Setelah menteri atau Pak Daryono itu utusan atau gimana? Tentu kita semua bertanya-tanya ya. Kan akrab sekali nih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi habis lebaran kok belum ketemu? Kan kira-kira gitu. Belum ketemu ya? Jadi kan timingnya duluan Megawati nih. Ya kan? Tentu yang sudah datang kan Didit.
seperti itu. Oh iya, Mas Didi sudah duluan dikirim duluan. Lalu ada Sudaryono. Tapi kan yang jadi rame itu kan satu ini habis ketemu Bu Mega, oke. Yang satu nih menterinya bilang Pak Jokowi bos. Dari sisi komunikasi politik ini tentu hal yang bisa digoreng kemana-mana. Ya, liar nih, ya, apalagi yang ngomong sebagai bos ini kan adalah orang-orang yang memang sudah jadi menteri sejak era Jokowi. Betul. Ya, meskipun ya kalau secara mungkin ke dunia ketimuran ya karena memang mereka sempat jadi anak buahnya beliau, ya kan dipilih. Namanya orang dipilih jadi menteri itu bukan jabatan main-main. Betul. Sehingga di sisi terdalam mereka pasti menganggap bosnya. Bisa jadi Pak Budi Sadikin itu Kemenkes kalau ketemu dengan misalkan atasannya yang dulu juga masih nganggap beliau bosnya. Tetapi kan ini dimensinya dimensi politik. Situasinya situasi politik. Bukan profesional ya. Bukan profesional. Dan ini dibaca setelah ada pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tentu tidak ada yang bisa menghalangi saat masyarakat berpikir sangat liar gitu loh. Wah, ini kemana habis pertemuan ini ada pertemuan ini. Tentu masyarakat akan berpikir sana. Tapi kalau kita list misalkan siapa aja sih yang ke sana? Ya Kofifa juga ke sana ya. Banyak juga yang ke sana ya kan. Ya juga jauh sebelum itu juga Didit sudah datang. Cuman untuk menetralisir itu semua memang pertemuan pada akhirnya kita akan menunggu pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi selanjutnya. Itu kan yang mungkin akan nanti juga menjawab pertanyaan publik seperti Pak Prabowo dan Ibu Mega kapan ketemu ditanya-tanyakan terus-menerus oleh publik, ya kan? Dulu sebelum kabinet itu terbentuk kan ada berseliweran isu ini akan bertemu dulu. Bertemunya baru beberapa bulan kemudian. Hampir 6 bulan setelah pelantikan, cukup lama. Nah, cuman memang bahasa-bahasa para elit politik ini memang juga harus dijaga ya, mohon maaf karena publik ini kan ya tadi karena melihatnya seperti itu, jadi publik bisa menafsirkan sesuka hati, apalagi para pengamat. Wah, goreng-goreng terus ini. Tafsirnya macam-macam. Tafsirnya bisa bermacam-macam ya, karena memang kita lihat misalkan Pak Jokowi kan dulu bilang saya jadi rakyat biasa saja, tapi ternyata setelah tidak menjadi sebagai presiden ternyata namanya juga masih menghiasi pemberitaan media nasional ya, di media sosial juga beliau tiap hari itu ada saja kontennya, dan beliau kan open house ya setiap hari ya, jadi masyarakat itu masih datang ke rumah beliau untuk bersilaturahim. Jadi ini memang hal yang tidak bisa kita hindari, apalagi Pak Jokowi ini tidak berdiri sendiri, berbeda dengan Pak SBY. Pasca beliau jadi turun jadi presiden kan tidak ada ya anak beliau yang menjadi pejabat publik. Nah, di sini Pak Jokowi itu anaknya jadi wapres. Mantunya ada yang jadi gubernur. Artinya beliau itu adalah sebetul-betulnya zon politikon. Manusia itu yang berpolitik. Gitu. Nggak mungkin tidak berpolitik. Ya. Jadi setiap gerakannya Pak Jokowi, setiap ucapannya Pak Jokowi, masyarakat akan melihat itu ada tindakan dan ucapan yang penuh perhitungan dan sudah dihitung kalkulasi politiknya untuk anaknya, untuk mantunya, dan juga untuk dirinya sendiri. Ya, jadi wajar kalau kita menafsirkan ada pertemuan-pertemuan dengan menteri. Interpretasi dengan politik ini. Kita sebenarnya normal-normal saja. Kalau tidak mau seret-seret ke politik. Kalau beliau ini tidak mau gosipkan politik ini ya udah jangan jadi makhluk politik dong. Jangan jadi zon politik kira-kira kan gitu. Ya udah lebaran ya udah tutup rumah gitu kira-kira. Tapi Mas, ini kan kemarin rame isunya kan matahari kembar. Ya. Kita tahu maksudnya lah ya, ada Pak Prabowo, Pak Jokowi. Kemudian Pak Wamen ke sana, Pak Sudaryono. Apakah ini untuk meredam itu atau bagaimana? Kedatangan orang dalam Pak Prabowo ke Pak Jokowi ini memang pure, memang dia sebagai ketua Gerindra Jawa Tengah gitu, datang ke Solo. Yang pasti ya, isu matahari kembar ini sebenarnya pertama kali ya, salah satu yang orang besar yang mengucapkan adalah Pak SBY. Cuman waktu itu tidak ditanggapi dengan begitu serius oleh masyarakat karena belum ketemu momennya. Isu matahari kembar ini sekarang lumayan mendapat perhatian publik itu setelah pertemuan tadi Pak Prabowo dengan Ibu Mega, lalu diikuti dengan
pertemuan para menteri itu di rumah Pak Jokowi, sehingga isu matahari kembar itu semakin ya mendapatkan perhatian publik. Kalau besar banget sekarang ya belum ya, mungkin belum puncaknya kayak gitu, tapi sudah mendapat perhatian publik yang cukup luas. Dan lalu kalau ditanyakan apakah kedatangan Sudaryono ya sebagai orang kepercayaan Prabowo ke sana untuk meredam, tentu itu adalah salah satu cara Prabowo untuk meredam. Tapi kan publik juga bertanya, kenapa nggak Pak Prabowo sendiri yang datang kan gitu. Nah tentu ini mungkin ada hitung-hitungan. Ya ada hitung-hitungan, kita tidak tahu, dan saya juga nggak mau berspekulasi ini ya, apa sih? Masih bilang agak hati-hati ngomongin. Saya juga nggak begitu tahu ini apa yang sedang dihitung-hitung oleh kedua tokoh ini. Nggak cuma kedua tokoh, mungkin ketiga tokoh, keempat tokoh kan sekarang yang ada di lingkaran perpolitikan kita itu kan mantan presiden ada empat, Bu Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo. Jadi semuanya masih punya kekuatan yang relatif ya, kalau punya kekuatan gitu masih oke kayak gitu. Oke, meskipun Pak Jokowi tidak punya partai sendiri, tetapi kan beliau sudah mengungkapkan jauh-jauh hari. Jangan salah. Partai terbuka ya kan. Ada PAN yang memang selama ini dekat ya dengan Zulkifli Hasannya, lalu juga ada Bahlil dengan Golkarnya. Juga ada orang-orang parpol yang memang lebih dekat ke Pak Jokowi ketimbang ke ketum parpolnya. Pak Jokowi punya banyak orang kayak gitu kira-kira. Network sendiri. Jadi ini kan yang kekuatan lain juga ada, Bu Mega ada, Pak SBY ada. Jadi masing-masing ini sedang berhitung. Jadi nggak ujuk-ujuk ya kalau kata orang Jawa. Pak Prabowo tiba-tiba datang ke Pak Jokowi, kita menunggu nih ya, menunggu. Tapi kayaknya memang ada momentum-momentum yang sudah disiapkan. Saya yakin akan bertemu mungkin dalam waktu dekat ya. Apalagi kita ini kan di bulan Juni ini. Ini kan Trump kan memberi waktu sampai bulan Juni ya, proses negosiasi tentang kenaikan tarif. Ya, Pak Prabowo bisa beralasan bahwa saat ini sedang konsentrasi untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika. Kasih saya waktu. Ininya ya fokus bernegara dulu lah. Kira-kira kayak gitu mungkin kalau saya jadi jubirnya Pak Prabowo gitu. Tapi Mas, ini kemarin kan rame nih ya, mungkin rame di kalangan tertentu ya, Caimin lah. Ketua Umum PKB, salah satu Menko, kemudian keluar halal bihalal minggu malam. Sama Pak Dasko keluar di doorstop teman-teman. Ada satu pernyataan statement Pak Caimin yang memang mungkin dia emang kebiasaannya begitu ya. Cuman dia bilang ya dapat perintah dari Pak Presiden, para menteri diminta untuk merapatkan barisan. Logikanya ya, kalau diminta rapatkan barisan, kan tadinya berantakan barisannya. Bisa aja nih Mas. Ya kalau rapi nggak usah diminta dong. Gimana Mas Ibnu melihat gimana? Kita harus baca pernyataan Caimin ini dari berbagai perspektif ya. Caimin ini politisi yang sangat lincah ya. Ya, kita juga nggak tahu apakah beneran bilangnya seperti itu kira-kira. Tetapi kalaupun itu betul perintah dari Pak Prabowo, ayo menteri-menteri rapatkan barisan. Saya pikir ini dalam konteks yang umum saja, bahwa sekarang Indonesia sedang menghadapi situasi global yang serba tidak pasti. Ayo kita rapatkan barisan. Jadi saya pikir Pak Prabowo ini kan orangnya lugas ya. Kalau beliau ada sesuatu itu beliau mungkin berbeda dengan Pak Jokowi gaya politiknya. Pak Jokowi banyak komunikasi yang perlu ditafsirkan. Kalau Pak Prabowo ini nggak perlu tafsir ulang. Pak Prabowo kalau misalkan perintahnya lebih jelas. Misalkan beliau ingin ngetes mana yang loyal mana yang enggak, kan beliau akan beri perintah yang cukup jelas. Silahkan yang tidak loyal pada saya sebagai presiden silahkan mundur diri. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, beliau seorang jenderal udah terbiasa seperti itu. Saya pikir kalau memang perintahnya rapatkan barisan, ini dalam konteks rapatkan barisannya adalah menghadapi kondisi global yang serba tidak pasti. Kira-kira kayak gitu. Kalau ada maksud-maksud lain ya mungkin ada aksi lain yang dilakukan oleh Pak Prabowo mungkin
Tetapi memang Caimin ini kan sekarang ya kalau kita lihat menjadi salah satu orang yang dalam tanda kutip ya disayang lah oleh Pak Prabowo ya. Ya kan? Mas? Ya dulu mau jadi cawapresnya nggak jadi, lalu ke yang lain, ya, terus dirangkul lagi jadi Menko lagi ya. Ini kan kalau nggak disayang apa namanya? Kira-kira gitu. Nggak, tapi kalau lihat kita situasi waktu itu kan Pak Caimin, ada Pak Dasko, emang suasananya politik sekali Mas. Ya. Pak, kita tahu Pak Dasko kan, salah satu orang kepercayaan Pak Prabowo. Kemudian kalau memang konteksnya ini dalam geopolitik global, ya nggak tahu ya. Kita sendiri agak mungkin jauh sih sebenarnya. Mungkin lebih ke dalam kepada ya isu rapatkan barisan internal. Ya. Menurut Mas Ibnu memang ini lebih kepada isu geopolitik global ya, rapatkan barisan ini ya. Bukan. Kalau melihat momentumnya karena kemarin Trump ya ternyata bukan 32 tapi 47, menurut saya lebih ke sana. Kalaupun ini adalah terkait isu politik lokal, ya sebenarnya kalau saat ini tidak ada isu yang sangat besar terkait perpolitikan ya. Paling hanya nanti kita nunggu Kongres PDIP kapan, misalkan seperti itu. Ini April udah ini nih. Berarti mundur lagi. Kan sampai sekarang masih misterius tanggalnya berapa. Iya. Atau ini bagian dari deal enggak? Ya bisa jadi. Pertemuan Pak Prabowo dan Megawati ini juga membahas tentang Kongres. Bisa jadi kan banyak yang mengeluarkan statement bahwa wah ini nanti habis ini Kongres ini bisa jadi akan dihadiri oleh Pak Prabowo, bisa jadi. Ya. Tapi agenda utama Kongres biasanya apa kalau di PDIP itu? Kongres ini kan kalau per tahun ini kan ya. Ya, jadi Kongres ini saya pikir agendanya adalah menetapkan posisi PDIP terhadap pemerintah. Itu yang posisinya krusial. Selain tadi nanti kalau jajaran pengurusnya kan sudah ditetapkan oleh PDIP sebelum pergantian kabinet yang sempat membuat ramai itu. Iya, jadi menterinya waktu itu kan masih dari PDIP ya, Pak Yasona, lalu menetapkan pengurus-pengurus baru PDIP. Tetapi memang yang masih ramai sampai sekarang, apakah Kongres PDIP ini akan melahirkan jabatan baru, misalnya ketua harian. Kan hal ini yang santer. Ini apakah akan meniru? Ya. Apalagi Bu Mega juga sudah sangat berumur ya. Jadi kira-kira kalau di Gerindra itu kan ada ketua harian ya. Apakah nanti PDIP akan menggunakan struktur yang mirip-mirip seperti itu, atau ya udah tetap saja dengan sekjen yang mengurusi hari-hari perpolitikan di lapangan, kira-kira itu. Jadi dua hal itu, yang pertama apakah beneran nanti ada ketua harian, atau yang plus yang kedua adalah soal posisi PDIP di pemerintahan. Bisa jadi kan kita menduga-duga wah ternyata nanti kami akan mendukung pemerintahan bla bla bla, kan kita juga mengejutkan. Kalau kita lihat dari gestur-gestur politik para politisi PDIP pasca pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, mereka kan cenderung vibe-nya positif terhadap Pak Prabowo. Ya kalau ke Pak Jokowi mereka masih tetap ngegas ya, kira-kira seperti itu. Tapi terhadap Pak Prabowo ya mereka relatif fan-fan saja. Ya bahkan dalam RUU TNI misalkan Pak Prabowo kemarin menetapkan tidak ada statement yang cukup keras dari PDIP. Ya resisten tidak ada. Ya artinya mungkin yang kita bilang tadi ada deal-deal itu, deal-dealnya membuat happy juga dari pihak PDIP. Kita bisa lihat indikator gejala setelah itu aja ya, ada apa ini. Ya, kita lihat nanti di Kongres ini kejutannya apa. Tapi Kongres ya kalau kita mungkin dua hal yang penting tadi ada lagi soal posisi Pak Hasto kan. Tetap atau diganti, sekjennya diganti atau sama ketua harian. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo hadir, itu pecah banget sih Mas. Oh itu luar biasa. Luar biasa. Saya pikir itu akan menjadi gorengan yang sangat luar biasa. Ya. Meskipun nggak masuk kabinet misalnya PDIP, tapi Pak Prabowo hadir. Hadir tuh kan artinya itu apa? Saya yakin Pak Prabowo itu pengen banget hadir. Saya yakin Pak Prabowo sangat ingin hadir ya. Kenapa? Ya itu akan memberikan semacam prasasti bahwa PDIP itu mendukung pemerintah. Itu sudah klaim paling paten ya, sehingga pasar melihat Indonesia stabil kira-kira kayak gitu. Ya apapun yang terjadi nanti ada partai-partai lain yang itu juga akan mengurangi dalam tanda kutip ketergantungan Pak Prabowo terhadap partai-partai lain di luar Gerindra yang ada di pemerintahan. Dengan adanya PDIP, jadi
misalkan di DPR ada partai-partai lain yang bermain-main, ya ada Tinggal komitmen tarik, juga iya, dari PDIP. PDIP. Artinya tetap pemerintah akan tetap 50% lebih. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga saya pikir PDIP juga menginginkan juga kedatangan Pak Prabowo Di untuk Kongres. memastikan tidak ada gangguan-gangguan dalam kongres mereka. Jadi kedua belah pihak ini punya kepentingan masing-masing. Jadi saling melengkapi, saling menguntungkan. Tapi kira-kira kalau dari sisi PDIP ya, apa keuntungannya kalau Pak Prabowo hadir di Kongres? Ya minimal tadi pejabat-pejabat publik PDIP yang tinggi-tinggi seperti gubernur ya, Di daerah segala macam ya ya. daerah, mereka bisa lebih percaya diri ya dalam melakukan lobby-lobby anggaran. Artinya tidak ada resistensi. Iya, bisa. Tidak ada resistensi meskipun misalkan nggak akan ada jawaban dari misalkan saat ngurus lobby-lobby anggaran ya, kalian kan tidak ada di pemerintahan loh, tapi kan Pak Prabowo hadir ke Kongres. Wah, Kira-kira bisa kan jadi kayak gitu ini ya. ya kan. Senjata Kalau di birokrasi kan Ya, gitu, ya, mereka kadang takut memberikan melonggarkan kayak gitu lobby-lobby terhadap parpol yang dianggap oposisi. Betul. Tapi kalau kedatangan Pak Prabowo misalkan beneran datang nanti di Kongres, ya itu akan dari sisi birokrasi partai dan kepala daerahnya PDIP itu akan sangat terbantu. Dan juga di organisasi-organisasi sayap partai lainnya, kira-kira seperti itu, yang masih ada hubungannya dengan anggarannya dengan pemerintah. penting ya. Penting sekali. Tapi memang ini harusnya ini April ini sudah ada kabar ya. Janjinya dulu kan April, tapi sepertinya mundur lagi. Mungkin ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Tarik menarik ya. Tarik menarik ya, banyak hal-hal beyond politik yang masyarakat tidak tahu, bahkan kita juga tidak tahu. Karena memang deal politiknya ya kita anggap saja itu ada di dalam kamar. Yang tahu hanya orang-orang yang ada di kamar tersebut. Buat kita yang penting sih stabil aja lah ya. Stabil. Jadi jangan sampai nanti ini menuju Juni, ini kan ada dua hal krusial di Indonesia. Yang pertama terkait kita menunggu-nunggu apakah Trump itu menurunkan dari 47% atau malah nanti dinaikin. Ya. Yang kedua adalah momentum Indonesia membayar utang yang 700-800 triliun. Nah, ini bulan Juni ini. Jadi ini yang saya pikir memang Pak Prabowo membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa. Solid seperti itu. Jadi artinya butuh kekuatan penuh ya. Meskipun ya kita tahu gejolaknya segala macam. Tapi Mas yang kemarin kita beberapa pejabat sowan. Ini ada yang menarik nih yang sowan juga yang lain. Tiba-tiba dari Sespim gitu ya. Polri gitu. Ya kita tahu ada siapa di sana, sekitar berapa orang ya datang juga ke Solo. Ini juga kan pro kontra Sespimen ya, sekolah pimpinan perwira menengah ya di Bandung, dari Bandung sebenarnya kalau nggak salah ya, datang ke Solo. Ini tiba-tiba di luar pencilan politik kita masuk. Ini apa? Ada kode-kode simbolik atau melihat apa, Mas Ibnu? Kalau kita lihat, ini kan kedatangannya itu kan rombongannya Kompol Rahmat ya, yang memang beliau mantan ajudannya Pak Jokowi. Ini kebetulannya juga Rahmat ini kalau nggak salah juga dia sama Teddy juga satu sekolah dulu dari Tarunan Nusantara juga. Satu politik? Enggak. Rahmat lebih muda ya, beda setahun atau 2 tahun kalau tidak salah. Ya. Jadi kalau dari sisi itu tentu teman-temannya Rahmat misalkan Kompol Rahmat, ya kita bisa nih kunjungan tokoh kemana? Ke Pak Jokowi aja. Boleh dong, ya. Kan ada biasanya ada tugas-tugas kunjungan tokoh. Saya dulu waktu di Tarunan Nusantara juga ada wajib pas pulang ke rumah harus ada kunjungan tokoh. Saya kunjungan tokohnya Kapolda waktu itu. Nah, jadi mungkin saja ada tugas-tugas semacam itu. Jadi ya udah. Pesiar. Ya, tapi itu pas liburan kan, gitu. Dan datangnya kan tidak dengan baju seragam. Bukan, ya tidak dengan baju bebas ya, bukan batik tapi dengan seragam. Artinya bisa kita tanyakan apakah itu memang datang dalam rangka tugas bertemu dengan tokoh. Biasanya memang ada tugas-tugas semacam itu. Nah, itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut itu kepada teman-teman yang datang. Kalau itu kan berarti siswi yang di wilayah yang sama kan ya. Nah, itu kita kurang tahu. Atau tuh gimana biasanya kalau ya pas kebetulan aja mungkin mereka dekat dengan Kompol Rahmat, akhirnya diajak semua. Kalau itu kan dari sisi mungkin karena mereka sedang menjalani pendidikan. Tapi sekali lagi karena Pak Jokowi ini bukan orang biasa, siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu selalu dimaknai dengan hal-hal politik macam-macam. Ya kan? Ini lagi rame RUU TNI, tiba-tiba ada berita seperti ini, itu ada apa? Kemarin habis ketemu Ibu Mega sama Pak Prabowo, ada pertemuan seperti apa pertemuan ini. Jadi ini tafsirnya bisa
bermacam-macam. Bahkan kan tambah liar karena diposting oleh akun Polri lalu dihapus lagi. Jadi loh, kenapa dihapus kan tanyain lagi. Keburu viral pula kan. Sudah viral beberapa hari baru dihapus ya. Jadi ya kalau menurut saya normal saja. Normal ya, nih, Mas. Normal saja. Kalau saya jadi siswa sedang Kenapa sekolah. normal, Mas? Menurut kita publik agak aneh sih. Pertemuannya dengan seragam. Oke. Lalu mungkin nggak ditutup-tutupi maksudnya. Nggak ditutup-tutupi. Lalu pertemuannya itu juga diposting. Iya. Artinya bisa jadi itu kayak tadi tebakan saya. Oh, itu memang tugas untuk bertemu tokoh, bisa jadi. Gitu, ada wawancara atau segala macam. Pertemuannya dengan seragam sekolahnya kan. Bahkan pangkatnya kan bukan pangkat yang hari-hari mereka pakai, tapi yang di pundak itu adalah tanda mereka sedang sekolah. Kayak gitu. Ya, saya sih berpikirnya ke arah sana. Tugas kelompok nih. Tugas kelompok kan semacamnya lah. Tapi ya kita nggak bisa melarang publik dan masyarakat untuk berpikir hal lainnya. Wah, ini ada apa nih, konsolidasi segala macam. Kalau konsolidasi sih enggak ya saya pikir. Kecuali kalau yang datang ke sana misalkan Jenderal 4 semua gitu. Itu beda cerita. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Tetapi ya sekali lagi ya masyarakat memang bebas menafsirkan. Cuman masalahnya sampai sekarang tidak ada klarifikasi yang ini jelas gitu. Ya, misalkan ya Komol Rahmat sampaikan saja misalkan ini sedang ada tugas sekolah ya, harus bertemu tokoh ya, kan selesai sebenarnya. Gitu. Masa harus saya ngomong? Tapi Mas, menarik ini ya soal ya, kita mudah-mudahan melihat kondisi politik baik-baik aja. Di luar gempuran geopolitik dunia gitu ya. Tarif Trump segala macam. Perang dingin Cina Amerika ini kita kan pasti kena imbas. Yeah. Mudah-mudahan kondisi politik ekonomi di dalam negeri baik-baik aja gitu. Tapi mudah-mudahan juga yang tadi disebutkan pasca pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega ini juga buat kita adem-adem aja lah. Yeah. Sana sini banyak gejolak ekonomi segala macam. Tapi Mas, yang paling penting bagaimana support PDIP terhadap isu ekonomi global? Ada nggak indikasi yang dilihat supporting partai PDIP ini sebagai oposisi pemerintah untuk mensupport? Kita kemarin ada isu bahkan BYD membangun pabrik di Subang, diganggu ormas segala macam. Ada peran PDIP nggak yang misalnya mensupport kegiatan langkah strategis ekonomi Pak Prabowo ini? Saya pikir supportnya mereka karena mereka gak ada di kabinet ya, bisa dilakukan oleh DPR. Yang paling bisa dilakukan ya tidak menimbulkan turbulensi politik. Artinya, mohon maaf ya, diam saja itu udah dianggap berkontribusi. Gitu. Karena kursinya banyak. Tokohnya yang jago juga banyak anggota DPR. Pintar. Tetapi kalau dari sisi kita masyarakat, ya kita berharap PDIP juga memberikan input, masukan yang baik untuk pemerintah. Ya misalkan ya tadi ada gangguan-gangguan ormas saat pembangunan pabrik BYD di Subang. Ya suarakan saja agar aparat itu bertindak tegas. Kan ini kan isu soal ormas yang membuat banyak pabrik hengkang dari Indonesia ini kan udah lama. Ya, premanisme ini mengganggu sekali memang. Ya, jadi ini memang harus disuarakan oleh anggota dewan. Jangan-jangan kalau anggota dewan ini nggak ngomong, apakah karena takut? Karena ormas juga memberikan suara yang cukup banyak bagi mereka saat pemilihan atau saat pilkada. Jadi ini kan hal-hal yang memang tidak sederhana. Kalau masyarakat itu kan melihatnya sederhana. Yang satu negara, yang satu ormas. Masa negara kalah sama ormas? Kan kira-kira kayak gitu. Nah, tetapi ini ternyata tidak sederhana. Nggak cuma masalah negara sama ormas, gedean yang mana. Tetapi ini kan juga masalah apakah negara menyediakan lapangan kerja yang baik di masyarakat. Ya, sehingga ya sudah masyarakat sebagian besar sibuk gitu dengan pekerjaannya. Kalau lapangan kerjanya susah segala macam ya disinyalir, akhirnya ormas itu bertambah aksinya di bawah itu bertambah banyak ya, karena mohon maaf mereka juga didorong oleh masyarakat untuk misalkan mencarikan pekerjaan bagi masyarakat, terus mencarikan bantuan-bantuan buat masyarakat. Cuman saya sedihnya itu dengan adanya pemberitaan-pemberitaan terakhir ini, kata ormas itu mengalami peorasi atau penyempitan makna atau maknanya semakin negatif. Gitu. Karena stigma nih ya, stigma negatif. Ya, kalau kita bilang ormas, NU juga ormas. Iya. Muhammadiyah juga ormas. Jadi
akhirnya ormas ini, kata-kata ormas menjadi sangat negatif Tonnya karena negatif sekali. tonnya sekarang sangat negatif ya. Ini tugas negara juga, karena sebenarnya organisasi masyarakat juga punya andil besar dalam Kontribusinya juga tinggi. kontribusinya sangat tinggi. Tanpa ormas ya, ormas yang benar ya, itu pendidikan di Indonesia nggak akan bisa berjalan. Karena sekolah yang dimiliki oleh misalkan NU, oleh Muhammadiyah, itu kan sangat banyak sekali. Ya, kita sedih saja gitu sekarang betul. kata ormas ini mengalami perubahan maknanya, pergeseran maknanya yang begitu negatif. Jadi ingat ormas, jadi ingat juga salah satu yang berkunjung ke Solo nih. Oh gitu. Salah satu pimpinan ormas kan ada yang ke sana, ya kita tahu siapa lah. Tapi ini jadi sekalian mumpung ingat ya, pimpinan ormas juga datang ke sana, ke Solo. Ini juga kasih kode apa nih Mas? Ini bisa dibaca ya, kalau kita kan lihat beliau ini kan punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi ini mungkin 11-12. Ngeri juga nyebut namanya. Oke. Punya kedekatan juga dengan Prabowo memang. Ya kan kita sudah semua orang sudah tahu. Ya artinya saat beliau itu diminta, pasti kan diminta beliau untuk datang ke sana. Bukan inisiatif ya kelihatannya. Ya kalau menurut saya, diminta berarti nyampein pesan dong. Ya bisa jadi. Dengan mengirim beliau saja itu udah pesan, kira-kira kan seperti itu. Ya pesannya bisa bermacam-macam. Bisa juga pesannya tolong jangan buat keonaran ya, untuk pihak-pihak yang memang sekarang sedang siap-siap mau bikin onar. Itu ya. Jadi pesannya juga bisa hal-hal yang lain. Tapi ini kan untuk pertama kali ya saya lihat secara apa ya, biasanya Pak Prabowo tadi minta Sudaryono, minta Didit. Kali ini minta bersangkutan, kita sebut saja Hercules ya. Seperti itu ya. Pak Hercules datang ke Solo. Pengamat politik pun bingung, ini kode apa ya? Kan seperti itu. Ya, jadi ya bisa macam-macam. Karena beliau ini tenarnya karena memang mohon maaf, karena memang ya dalam tanda kutip tukang pukul ya. Jadi ada sebagian yang menganggap kedatangan Hercules ke rumah Pak Jokowi itu adalah sinyal, tolong kalian yang sedang mengungkit-ungkit tadi ya, ada ijazah palsu segala macam itu stop. Mungkin nggak sampai stop ya, tolong ya dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali. Kan kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau saya jadi yang pada demo Pak Jokowi, kan demonya sampai datang ke rumah loh. Iya betul. Ya kan sebenarnya nggak boleh demo ke rumah itu, nggak boleh. Itu bukan sarana publik kan. Ya akhirnya dikirimkan kan. Hercules. Kalau saya langsung berpikir dua kali saya kalau yang ikutan demo. Gitu. Ya kan? Waduh, seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu kira-kira. Benar bisa jadi. Tapi Pak Hercules kan kalau dari dia kan belakangan sudah positif ya kegiatannya beberapa kali kegiatan di masyarakat benar-benar, dan membangun ormas barunya itu kan ada Grip. Nah ya semoga ini menimbulkan dampak positif lah buat kita. Di luar ada ormas-ormas yang lain gitu kan, ormas juga positif semua, Muhammadiyah, NU gitu ya. Saya coba netralisir dikit-dikit nih. Tapi Mas Ibnu udah hampir 1 jam nih ya. Seru Mas. Mungkin ini terakhir ya Mas. Kira-kira kalau kita bilang forecast enggak juga ya. Jadi kira-kira ke depan ini di tengah gejolak geopolitik, ekonomi, tarif Trump segala macam, ada indikasi politik apa di dalam negeri yang kira-kira kalau Mas lihat gelagatnya apa yang bakal terjadi di depan ini? Dari sisi kita lihat mungkin Kongres PDIP kah ada perubahan tadi yang bisa mengejutkan, atau akan ada keputusan besar di parlemen? Kalau beberapa kali saya podcast sama Mas Is di sini ya, saya selalu bilang kemungkinan akan ada reshuffle setelah itu Lebaran. Kejadian tuh kemarin. Bisa jadi nanti akan ada kejadian, tapi kita belum bisa pastikan juga reshuffle-nya ini karena apa. Ya. Apakah memang karena kemarin ya, kalau kemarin ada menteri yang dicopot diganti karena ada demo gedean itu dari dari Kementerian Saintek, Kementerian Dikti Saintek ya, seperti itu. Nah, cuma apakah ini nanti karena faktor turbulensi politik? Ya kita tidak tahu. Partai-partai mungkin akan ada yang mengadakan semacam kongres atau muktamar ya. Yang belum ini kan PKS misalkan.
saya pikir nggak ada isu antara PKS dengan Pak Prabowo. Itu tidak ada isu. Ya, jadi ya kita lihat saja ini nanti memang lebih ke semua sedang nunggu kongresnya PDIP. Akan ada apa? Kalaupun akan terjadi reshuffle, apakah itu terkait dengan nanti kongres PDIP dan deal dengan PDIP? Itu yang sangat-sangat kita tunggu seperti itu. Lalu kalau terkait Trump sendiri, Trump ini kan di akhir-akhir ini nyebut kris Indonesia, dia memprotes kris Indonesia. Sampai bangga dua deh. Iya. Saya termasuk yang meminta kepada Pak Prabowo QRIS itu, kan ada yang bilang kris, ada yang QRIS ya. Okay. Quick Response Indonesian Standard itu jangan sampai ini dibatasi apalagi dihilangkan karena tekanan dari Donald Trump. Karena ini kris ini adalah program yang bagus ya dari Bank Indonesia yang akhirnya mengurangi penggunaan uang kartal atau uang kertas gitu. Dan ini sudah diakui teknologi krisnya Indonesia itu mantul sekali, sudah diakui. Top ya. Dan sekarang sudah mulai bisa digunakan di negara ASEAN lainnya. Artinya keinginan Pak Prabowo misalkan untuk pasar ASEAN ini bisa dinikmati oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, ya nanti juga bisa terwujud dengan pembayaran kris. Ya syukur-syukur itu nanti sistemnya semua dari Indonesia. Dan itu akan menguatkan posisi Indonesia di tatanan global, ya mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Di regional kuat. Regional. Karena itu cita-citanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin bagaimana Asia Tenggara itu kompak dan juga gagah gitu bisa menghadapi dominasi negara-negara lain seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Ya, kalau terkait nanti ada turbulensi politik apa, kita tunggu saja. Yang pasti kita berdoa yang terbaik jangan sampai turbulensi politik ini begitu besar dan imbasnya masyarakat susah cari makan. Betul gitu. Yang penting. Jadi kelihatannya bakal ada reshuffle nih. Wallahu a'lam bishawab. Mas Ibnu, terima kasih udah ngobrol-ngobrol ini. Agak deg-degan juga dari tengah-tengah. Sudah hadir di sini, terima kasih. Terima kasih Mas. Buat rekan-rekan pers yang sudah nonton, terima kasih juga. Jangan lupa like, subscribe, share ya YouTube channel kita di Nusantara TV dan NTV News ID. Terima kasih buat semua. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Thank you Mas Ibnu. Yeah.